Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Suryaja, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau, prodi Teknik Informatika kelas 2 TF. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang React.js. React sendiri merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI yang dinamis dan interaktif. React dikembangkan oleh Facebook dan sekarang menjadi salah satu teknologi in front end paling populer. React menggunakan istilah komponen di mana satu komponen dapat berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan CSS. Di React sendiri ini kita bisa menggunakannya di VS Code dengan cara yaitu kita sebelumnya harus menginstalasi yang namanya Node.js. Nanti akan bisa cari teman-teman di Google, yaitu paling atas pasti ada Node.js. Di sini ada download Node.js, klik saja. Karena sebelumnya saya sudah pernah download, jadi saya akan menjelaskan sedikit saja. Lalu jika sudah download, bisa klik. Nah, di sini dia cara memakainya cukup simpel dan tinggal teksnya saja. Karena saya sudah mendownload, di sini suruh menghapusnya kembali. Tapi karena saya download, kita lanjut saja. Jika teman-teman mendownload, bisa next saja dan pilih tempat di mana paling C atau di D. Di sini akan saya menjelaskan sedikit file atau project saya buat. Di sini ada latihan yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebelum itu saya akan menjelaskan extension apa saja yang digunakan dalam React.js ini. Di sini ada 4 extension yang saya gunakan, yaitu ada Prettier, lalu ada ES7 Redux ini bisa teman install gratis dalam Visual Code ya. Terus ada Auto Rename Tag dan Auto Close Tag. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file baru atau project baru di React.js. Teman-teman bisa membuat kode dengan nama spasi. Mungkin jika berhasil, harusnya muncul seperti ini. Dan ini akan muncul seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa memakai file tersebut. Tapi di sini saya akan memakai file saya ini. Sudah. Jadi saya akan menjelaskan sedikit project yang saya buat, pelatihan saya buat. Yang pertama, di sini saya akan langsung menjelaskan file pertama itu artikel JS. Artikel ini merupakan parent atau kontainer dari isi artikel. Yang dimana fungsi itu jika cara menjalankan dan sebelum itu jika menjalankannya teman-teman bisa tulis di comment from VS Code lalu klik Ctrl, klik kirim. Dan sebelum itu di sini sebelum itu di bagian sederet dengan indeks HTML, jika teman-teman memakai indeks HTML akan muncul harusnya seperti ini. Tetapi di sini saya membuat HTML baru dengan nama pertemuan 2 sesuai dengan nama folder yang saya buat di dalamnya itu ada file-file latihan yang saya buat. Maka jika memanggilannya teman-teman bisa menambahkan slash pertemuan atau nama file yang teman-teman buat. Kagak muncul seperti ini. Di sini artikel yang saya buat ini, kembali lagi sini, artikel JS ini merupakan kontainer yang menjadi pembungkus bagi file isi artikel. Di sini kontainer itu maksudnya seperti
kotak atau pembatas tampilan UI teman-teman yang bisa lihat ini. Lalu di sini ada memanggil kartu. Ini merupakan variabel yang berada di custom CSS, di mana kartu ini model atau model styling yang bisa diatur di CSS tersebut. Lalu kita bisa ke isi artikel sendiri juga terdapat function isi artikel. Lalu di sini ada ini construct user card, ini maksudnya memanggil function yang berada di dalam si isi atau user card. Lalu yang paling penting ini di Extraordinary isi artikel pasti ada return. Returnnya ini berguna untuk memanggil function yang kita buat di dalam filenya isi artikel ini, seperti user card previews. Lalu ada isi. Di sini juga ada function isi user card previews, dan akan dipanggil sini. Kalau tidak dipanggil, maka tidak akan muncul tampilan sesuai yang teman buat. Di sini ada construct card, ini untuk tanggal yang berada di sini. Lalu di sini ada proses card 1. Ini yaitu nama atau judul yang untuk berada di bawah ini. Lalu di sini ada memanggil isi untuk isi artikel. Di sini ada sekarang untuk memanggil tanggal. Sini untuk memanggil kotak. Di sini kotak maksudnya adalah styling kotak agar bisa menampilkan seperti ini, kotak dengan 3 deretnya seperti ini. Lalu versi isi ini ada kayak tulisannya, ini maksudnya adalah tulisan kecil atau tulisan lower case ya. Ini masih ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Pertama kedua. Jika sendiri ini tanggal ini tanggal pertama, lalu ini user card previews ini itu judul yang ada di sini. Kita selanjutnya. Oke, itu saja. Langsung kita pergi ke Q&A section. Dan bedanya dengan isi artikel atau artikel tadi, Q&A section ini dia menggabungkan kontainernya ke dalam langsung jadi satu file. Mana? Jadi kurang lebih sama saja seperti isi artikel. Sini ada return, dan sini memang harus dipanggil function yang dibuat seperti function pertanyaan, answer, jawaban. Lalu di dalam Q&A section ini, gimana kita letaknya di dalam return, yaitu di ini. Kita buat case name yang nama card. Card ini merupakan styling CSS yang kita buat di custom CSS ini. Dia akan memanggil kontainer utama. Dia akan menyesuaikan dengan ini. Jadi bisa saja tanpa kita membuat 2 file atau 1 file untuk kontainer, bisa saja teman-teman. Jika itu maka akan muncul seperti ini. Terus ini ada juga list produk. List produk ini sama seperti si artikel tadi. Di sini ada list JS seperti sebagai perannya. Sini juga memanggil styling CSS. Di sini list produk juga seperti isi artikel. Di sini ada cons ini adalah function yang dipanggil. Lalu di dalam return ada function yang akan dipanggil. Di sini juga ada 4 function, harga, deskripsi, produk baru, produk rekom. Itu akan dipanggil di sini. Di sini masing-masing di sini sebelum itu tadi di isi artikel juga di isi artikel sama ini ada image itu gimana teman-teman? Kalau misalnya kita buat di sini itu kita bisa panggil dengan cara image source image yang berada di public dengan nama file. Dan sebelum itu di public ini teman-teman bisa buat folder baru dengan nama image. Lalu teman-teman bisa mendownload file atau foto yang teman inginkan, lalu pindahkan ke dalam folder image ini yang berada di public, yang berada di folder teman-teman buat tadi. Jadi baru bisa akan dipanggil di sini. Maka akan memunculkan tampilan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sebelum itu demand. Oke, demand inilah paling penting dasar atau file utama dalam JS ini. Soalnya di sinilah kita memanggil semua file atau function yang kita buat tadi.
Di sini kita akan mengimport file yang kita buat, import artikel. Di sini juga kontainer sama file yang akan menjadi pembungkus dalam yang akan dibungkus oleh kontainernya juga dipanggil, teman-teman. Di sini ada kontainernya, ini isinya. Di sini ada section, lalu di sini ada list produk, di sini ada import list. Lalu di sini terdapat kontainer yang akan membungkus file yang dibuat. Nah, jika tidak memakai kontainer, maka teman-teman cukup memanggil dengan nama file yang saat ini file aja. Tapi jangan lupa untuk mengimportnya di atas ini juga. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya saya mungkin akan menjelaskan project yang saya buat. Di sini saya ingin membuat sebuah tampilan juga, yaitu website tentang rental kendaraan. Yang dimana sini saya baru membuat tentang info FAQ, manajemen FAQ sama info profil perusahaan. Ya, teman-teman bisa memanggilnya dengan cara sama. Oh, sebelum itu dan juga memanggilnya itu di dalam CMD, bukan dalam PowerShell VS Code yang biasa. Nah, npm dan def. Ini teman-teman klik. Sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat juga HTML baru. Jika teman-teman tidak membuat atau jika teman mengikuti ini saja, maka akan muncul seperti ini. Makanya teman harus membuat HTML baru untuk memanggil folder yang berada di source ini. Sesuaikan namanya dengan nama folder yang teman buat. Bisa saya buat project atau kamu cerita seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan, info dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan info. Di sini info. Dan di sini saya menerapkan di info ini seperti Q&A. Saya menerapkan di mana satu file itu langsung berada ada kontainer di dalamnya. Dan di situ styling CSS kita panggil di custom CSS ini ya. Lalu di info ini ada function nama ini, dan ini import. Ini berguna untuk memanggil import dari user state ini. Ini saya buat untuk dapat memanggil semua function yang berada di sini. Lalu di sini di dalam return seperti biasa ada function-function yang harus dipanggil. Teman-teman. Lalu di sini ada di dalam function juga terdapat return lagi yang dimana untuk membuat form atau styling yang akan yang telah dibuat di custom CSS selalu dipanggil ke sini, akan menampilkan seperti ini. Dan ini nama-nama stylingnya ini harus sesuai dengan nama custom CSS yang teman-teman buat. Seperti ini. Container. Ada container from go, company from container. Lalu ada sidebar. Di sidebar ada from table. From group. Pokoknya harus sama teman-teman. Lalu di custom CSS ini juga di mana bisa kita mengatur bebas mungkin teman-teman. Di sini untuk ini saya membuat jika company from container ini berguna untuk form atau table dari tampilan UI ini teman-teman. Di sini ada font tulisan ya. Di sini ada background color ya, warna belakang, efek bayangan ini yang belakang kotak ini teman-teman. Lalu di sini ada company form heading untuk tulisan form data perusahaan.
Juga ini ada form table, jarak setiap form inputan. Jarak seperti kotak ini ke tulisan ini, lalu kotak ini ke tulisan ini. Ada form label, nama setiap form inputan. Namanya, gaya, nama, besar, tulisan, tebalan. Lalu form input. Form input yaitu yang nama perusahaan sama lokasi perusahaan. Lalu ini form tersedia. Kenapa berbeda nama perusahaan sama lokasi perusahaan? Karena takutnya alamat perusahaan ini bisa banyak atau panjang gitu. Jadi di dalam perusahaan ini kita bisa membesar dan kecilkan. Jadi nggak ada batas atau mana. Lalu di sini di form tersedia ini seperti ini. Dia lebih beda dengan form input. Mana ada box heading yaitu bordered box. Lalu ini juga ada margin motor spasi di bawah inputan tulisan. Jarak antara tulisannya. Ini ada form tersedia untuk tinggi dan ini resize vertikal agar dia bisa melebar sesuai dengan ukuran yang pas. Di sini ada company from, tulisan simpan data perusahaan. Di sini, jika teman-teman lihat, jika kita memindahkan kursor ke sini, maka warnanya berubah. Jadi di situ diatur di sini. Pembuatan color hover. Tadi akan lebih gelap. Dan jika kita coba membuat, di sini ini masih tampilan statik sebenarnya. Saya perusahaan sentral kendaraan sukses. Jalan Sudirman nomor sampai 2. Di sini saya buatkan baru. Simpan, maka akan muncul seperti ini. Tapi ini datanya masih belum tersimpan teman-teman. Makanya muncul seperti alert seperti ini ya. Lalu mungkin itu saja. Oh, untuk FAQ sendiri saya akan menjelaskan, dia kurang lebih sama seperti info, hanya tampilannya saja berbeda. Jika FAQ dia seperti sebuah dashboard, tapi hanya menampilkan form pertanyaan dan form jawaban. Dan itu masih statis, belum bisa kita otak-atik gitu kan. Seperti ini. Sini ada sidebar ya, di sini belum bisa kita klik. Sini ada network tulisan dan menu lain, lalu di sini ada tambah data dan di sini akan muncul tambah seperti ini. Untuk FAQ sendiri hampir sama dan bedanya paling di sini tidak menggunakan import karena tidak ada function yang perlu diimport teman-teman. Sini fungsinya langsung diletak di data ya karena bisa langsung diletak app ya di sini. Terus di sini ada satu fungsi saja di sini untuk menampung pertanyaan jawaban. Lalu di sini ada di dalam kesamaan paling function dalam function ada return kembali dan ini untuk memanggil styling agar selling dari custom CSS agar langsung menampilkan seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan dua file berbeda. Satu file cukup, satu file saja langsung menggunakan styling di dalamnya. Di sini ada stylingnya langsung dari custom CSS. Ini bukan sebenarnya items, menu, icon sidebar. Seperti itu teman. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini masih tampilan UI saja, belum bisa kita importkan dan belum ada library atau penyimpan datanya. Mungkin itu saja cukup saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf, jika ada salah kata mohon maaf. Sebelum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman.